Bu udah Eti ada. sama Bapak Makmuri. Berarti Pak Mahmuri, pengujinya saya. Nah, saya siapa lagi itu? Siapa lagi? Pak Mahalul. Pengujinya Eh, saya terus. pengujinya Bu Pinta sama Pak Tian dengan Ibu. Iya. Pak Tian sudah hadir, Bu Pinta Sudah, sudah hadir. Baik, iya Ibu. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya ujian untuk Saudara Mahalul. Iya Ibu. Saudara Recording in progress. Halo. Iya, halo Ibu. Bentar. Oh iya, siap Bu. Siap. Halo. Iya. Oke, baik Saudara Mahalul, waktu Anda presentasi proposal maksimum 20 menit ya. Silakan. Iya Bu, siap Bu. Ya. Berarti pertanyaannya, Bu Lia, pertanyaannya yang langsung sekalian dulu ya, jangan kerja 2 kali ya. Mohon maaf Ibu, ini bisa dimulai ya Ibu? Ya, bisa dimulai. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Lukita Ambarwati MSI sebagai Ketua Penguji, yang terhormat Dr. Anda Bu Pinta Denianti Sampurno selaku penguji pertama, kemudian yang terhormat Bapak Tian Abdul Aziz sebagai penguji kedua, yang terhormat dosen pembimbing saya Dr. Andes Makmuri dan Ibu Eti. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mahalul Ilmi, biasa dipanggil Ilmi, kemudian angkatan 2017. Judul proposal tesis saya yaitu pengaruh model pembelajaran MAPOS berbasis daring terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-esteem siswa SMK Jakarta Timur wilayah 2. Kemudian di bab pertama yaitu ada pendahuluan, di mana di pendahuluan di sini yaitu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah. Kemudian di latar belakang masalah di sini yaitu kondisi pembelajaran di masa pandemi saat ini. Tentunya di pembelajaran di pandemi di sini semuanya seluruhnya baik di Indonesia maupun di lapisan seluruh dunia, yaitu guru maupun siswa dituntut untuk lebih aktif lagi dengan media pembelajarannya, yaitu melalui daring, tidak tatap muka ataupun tatap mukanya itu melalui Zoom. Kemudian guru lebih aktif, lebih kreatif. Kenapa? Karena guru untuk penyampaiannya itu tidak seperti biasanya, agar di mana siswa agar bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Namun di saat ini masih banyak guru juga pembelajarannya itu monoton, hanya sekedar meng-share materinya, yaitu melalui Google Classroom, sehingga ambilin aja dah itunya biodatanya Pak. Banyak siswa kurang minatnya siswa terhadap pembelajaran tersebut, dan siswa tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru. Siswa kurang teliti dalam mengerjakan soalnya, sehingga siswa tidak memahami atau bisa mengerjakan soal bentuk cerita. Kemudian identifikasi masalah di sini yaitu berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat permasalahan di mana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa itu rendah bisa disebabkan oleh pemecahan masalah matematis, model pembelajaran yang tidak mendukung, rendahnya self-esteem siswa, pembelajaran yang monoton. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di sini, maka penelitian ini membatasi masalah yaitu pada materi barisan dan deret. Kemudian pembelajarannya itu disampaikan secara daring melalui aplikasi Zoom untuk pengganti dari tatap muka. Kemudian materinya itu di-share melalui Google Classroom atau tugasnya itu di-share melalui Google Classroom. Kemudian pemberitahuannya melalui WhatsApp. Perumusan masalah di sini aslinya ada 4, di mana yang di sini cuma disampaikan beberapa, yaitu apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran MAPOS berbasis daring dengan model pembelajaran konvensional.
Kemudian apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran MAPOS berbasis daring dan self-esteem siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Di bab 2 di sini yaitu kajian teoretik, di mana di kajian teoretik itu ada deskripsi konseptual yang mana meliputi model pembelajaran MAPOS, kemampuan pemecahan masalah matematis, self-esteem siswa, teori barisan dan darat. Kemudian hasil penelitian yang relevan, kerangka teoretik, hipotesis penelitian. Di deskripsi konseptual di sini, yang pertama yaitu model pembelajaran MAPOS. Model pembelajaran MAPOS ini menurut beberapa ahli yaitu merekonstruksikan ide-ide matematika melalui tindakan, proses, objek matematika itu sendiri, kemudian dikemas atau diorganisasikan menjadi skema. Kemudian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pemecahan masalah matematis siswa itu sebagai usaha untuk mencari jalan keluar atau dari suatu kesulitan. Kemudian langkah-langkahnya dalam pemecahan masalah ini seperti menurut Olia yaitu ada 4 tahap, yaitu yang pertama itu memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana, kemudian memeriksa kembali apa yang dikerjakan. Kemudian self-esteem siswa. Pada self-esteem siswa di sini yaitu penilaian individu terhadap dirinya sendiri, baik positif atau negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga apakah lingkungan sekitar itu menerima atau lingkungan sekitar itu memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Kemudian hasil penelitian yang relevan di sini ada menurut Widya Noviana pada tahun 2018 dengan judul pengaruh pendekatan MAPOS terhadap kemampuan penilaian matematis siswa SMP Negeri di Kota Tangerang, di mana penelitian ini dia dari penelitian menjelaskan pembelajaran yang diberikan dengan pembelajaran MAPOS terdapat pengaruh yang tinggi terhadap kemampuan penilaian matematis siswa. Kemudian metodologi penelitian. Di dalam metode penelitian di situ yaitu yang pertama ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian di sini yaitu untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai pengaruh model pembelajaran MAPOS berbasis daring terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-esteem siswa. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu di sini di SMK Jakarta Timur wilayah 2, kemudian waktu penelitiannya yaitu semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian metode penelitian. Di metode penelitian di sini yaitu menggunakan metode kuasi eksperimen, di mana peneliti tidak memanipulasi semua variabel yang diteliti dalam proses pembelajaran berlangsung. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu SMK swasta wilayah Jakarta Timur 2, kemudian sampelnya itu diambil 2 sekolah, di mana masing-masing sekolah diambil 2 kelas untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rancangan perlakuan. Di dalam rancangan perlakuan di sini, peneliti dilakukan untuk memberikan perlakuan, yaitu memberikan pembelajaran MAPOS sebagai kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Kontrol validasi internal dan eksternal. Di dalam kontrol validasi di sini, suatu penelitian eksperimen dikatakan valid apabila hasil yang diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas, di mana pengontrolan dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian benar-benar merupakan akibat dari suatu perlakuan. Di mana kontrol validasi di sini yaitu harus dipenuhi 2 keadaan. Yang pertama validitas internal, di mana validitas internal itu sejauh mana variabel asing dikendalikan oleh peneliti sehingga setiap efek yang diamati dapat dikaitkan hanya dengan variabel eksperimen. Sedangkan validitas eksternal, di mana sejauh mana temuan suatu eksperimen dapat diterapkan pada individu dengan pengaturan di luar yang dipelajari. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini ada 2. Yang pertama kemampuan mencari masalah matematis itu sebagai kemudian self-esteem matematis sebagai variabel moderator, di mana data yang diperoleh akan dianalisis melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, kemudian uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian uji hipotesis. Teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data di sini dilakukan dengan cara menentukan yaitu sumber data. Yang pertama sumber data, kemudian jenis data, yang ketiga instrumen yang digunakan, yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik analisis data. Di teknik analisis data di sini yaitu uji analisis data dengan teknik analisis statistik inferensial dipergunakan
untuk menguji hipotesis dengan teknik analisis ANAPA dan uji tes. Kemudian hipotesis statistika. Di hipotesis statistika yaitu dibuat berdasarkan kriteria pengujian seperti misalkan hipotesis pertama H0 jika diterima apabila misalkan bersifat yaitu misalkan interaksi antara variabel A dengan variabel B sama dengan 0 itu tidak ada hubungan. Kemudian H1 yaitu interaksi antara variabel A dengan variabel B tidak sama dengan 0, maka di situ ada hubungan, baik itu hubungannya lemah ataupun kuat. Sekian dari pemaparan saya. Baik, terima kasih Saudara Mahalul. Iya, Ibu. Untuk penanya pertama, silakan Bu Pinta. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, sebentar. Saya perhatikan pemaparan dari awal ya. Ya, kenapa di rumusan masalahnya nggak lengkap begitu? Bagaimana saya mau nanya? Siap, Ibu. Tadinya mau disampaikan semua, takutnya karena kebanyakan, jadi saya tidak lengkap, Bu. Jadi cuma disampaikan boleh tidak semua, tapi ditulis harus. Sekarang gitu. Kalau saya mau tanya bagaimana? Oh gitu, iya Bu, siap Bu. Oke, ya. Jadi tidak lengkap sama sekali. Bagaimana saya mau menanyakan hipotesis statistik Anda seperti apa? Oh iya Bu, siap Bu. Anda menulis hanya pokok, tetapi kemudian tidak sama sekali memaparkan bahwa apa yang Anda tulis. Iya Ibu, siap Bu. Tampilkan hipotesis statistik, hipotesis penelitian Anda, dan kemudian rumusan masalah Anda. Iya, siap Ibu. Ini Ibu. Ya, ada berapa? Ada 4 Ibu. Ya. Kemudian, sudah Anda pahami itu semua? Iya Ibu. Apa yang Anda sedang cari sebenarnya? Yang pertama, apakah terdapat perbedaan dari pemecahan masalah tersebut dengan pembelajaran yang diberikan dengan model pembelajaran MAPOS dengan model pembelajaran yang dengan konvensional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada interaksi, misalkan interaksi model pembelajaran APOS tersendiri dengan dan self-esteem siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Jadi misalkan siswa tersebut misalkan diberikan model pembelajaran MAPOS dan dengan self-esteem siswa itu sendiri, apakah ada interaksi dengan sehingga siswa bisa mengerjakan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian yang itu apa? Maksudnya interaksi itu apa? Maksudnya interaksi itu apa? Interaksi maksudnya jadi misalkan dari model pembelajaran MAPOS sendiri itu kan siswa diberikan misalkan diberikan soal dari model pembelajaran MAPOS. Kemudian dari si self-esteem siswa itu daripada siswa itu sendiri. Jadi misalkan kalau misalkan siswa itu mempunyai ada harga diri dari lingkungan sekolah, lingkungan sekitar atau di kelas itu sendiri, maka moodnya itu istilahnya akan naik untuk dipastikan atau dimungkinkan akan semangat dalam mengerjakan soal kemampuan pecahan masalah matematis itu sendiri. Itu kemudian interaksinya di mana? Interaksinya kan kayak gini Bu. Jadi di situ kan siswa diberikan kayak misalkan di model pembelajaran APOS itu sendiri dia
awalnya itu kan istilahnya diberikan LKD. Jadi kalau misalkan siswa itu mempunyai semangat yang sebentar, itu Ibu Endang Murwani, tolong mute dulu Ibu. Iya Ibu, belum. Iya Ibu, mohon maaf sebentar. Sebentar Ibu. Ya, sudah. Silakan lanjut. Ya, Bu. Jadi interaksinya di sini kan apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran MAPOS dan self-esteem siswa terhadap, jadi dari model pembelajaran MAPOS itu sendiri apakah ada interaksi ataukah tidak dari jadi soal tersebut, dari misalnya soal guru memberikan LKD, kemudian apakah siswa itu mampu dengan apakah itu siswa itu bisa mengerjakan dengan kondisi siswa itu sendiri, mempunyai self-esteem siswa itu sendiri tinggi atau rendah, seperti itu, Bu. Belum jelas buat saya, maksudnya gimana? Belum jelas di mana interaksinya sebenarnya antara MAPOS sama self-esteem terhadap apa sebenarnya yang menjadi interaksi. Interaksi si siswa itu jadi semangat, Ibu. Misalkan kalau misalkan yang nama self-esteem siswa itu sendiri kan harga diri ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan siswa itu ada perlakuan dari dirinya sendiri, baik perlakuan dari lingkungan sekolah atau mungkin di rumah, dia dengan kondisinya sendiri dia itu punya rasa semangat atau tidak, maka di situ akan semangat juga untuk untuk mengerjakan soal tersebut, seperti itu, Bu. Semangat itu dari mana? Misalkan Bu, jadi kalau misalnya biasanya kan siswa itu sendiri ada perlakuan atau dari rumah sendiri ada masalah, kemudian atau mungkin di lingkungan kelas itu sendiri siswa tidak, istilahnya dia pendiam, jadi seperti itu, Bu. Terus gimana kalau dia pendiam? Apa hubungannya sama apa ini pendiam? Ada masalah di rumah? So, ada hubungan apa? Ada hubungannya bisa, apa Bu, dengan? Bisa juga, Bu, ada hubungan. Misalkan seandainya kalau misalnya siswa itu dia mempunyai kondisi masalah di rumah, dari sekolah pun dia akan dari berangkat pun dia udah mempunyai kayak masalah. Jadi begitu udah sampai di kelas, kemungkinan besar dia akan mempunyai mood yang rendah, seperti itu, Bu. Jadi untuk mengerjakan pun dia akan malasnya pun akan rasa tinggi, rasa tidak kemauannya itu rasa tinggi, Bu. Terus yang Anda mau periksa apa hubungannya dengan pemecahan masalah matematis? Saya mau melihat apakah dengan kondisi self-esteem siswa itu istilahnya bagus ataukah sedang, kemudian apakah ada pengaruhnya atau tidak, seperti itu, Bu. Pengaruhnya dengan apa? Terhadap siswa itu bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh sama guru tersebut. Terus hubungannya dengan MAPOS? MAPOS, jadi di sini kan siswa diberikan yang pertama yang di MAPOS sendiri kan guru memberikan LKD atau LKS ya, masing-masing siswa di situ siswa diberikan untuk mengerjakan sejauh mana siswa itu bisa mengerjakan soal tersebut, seperti itu. Oke, walaupun sebenarnya Ibu belum jelas sama sekali tentang muter-muternya Anda menjawab interaksi gitu ya. Bu. Kemudian Bu. Sekarang, kalau gitu keterbaruannya apa sih dari penelitian yang Anda mau lakukan ini, keterbaruannya? Keterbaruannya yang saya harapkan ini Bu, misal di model pembelajaran MAPOS ini dengan bisa diterapkan dalam model dalam soal kemampuan pemecahan masalah tersebut, Ibu. Itu memang baru pertama kali ini ada penelitian ini? Tidak, Ibu, sebelumnya juga ada. Nah, terus kemudian keterbaruannya jadi apa? Cuman saya karena melihat dari kondisi di lingkungan wilayah untuk SMK swasta sendiri, pas itu dia jarang istilahnya beberapa sekolah yang hanya sekedar hanya yang menerapkan model pembelajaran MAPOS, tapi hasilnya tidak memuaskan, seperti itu, Bu. Jadi keterbaruannya di mana? Keterbaruannya berharap di guru-guru di SMK swasta bisa
menerapkan model tersebut sehingga bisa itu Bu, bisa keterbaruan itu bukan berharap, keterbaruan itu harusnya penelitian Anda mempunyai keterbaruan sehingga ini bisa boleh dilakukan karena memang ada keterbaruan. Nah, perlihatkan keterbaruan itu di mana. Kalau tidak ada keterbaruan, ya cari dulu judul yang lain. Belum bisa judul yang ini. Kan justru sekarang syarat-syarat dari tesis atau disertasi yang memang mau dimunculkan atau mau dilakukan, ya keterbaruannya itu di sebelah mana? Oke, ingat pertanyaan itu belum Anda jawab ya tentang keterbaruannya. Apa? Siap, Ibu. Kemudian rumusan masalah yang ada 3 dan 4. Itu yang tadi tidak ini. Lanjut, apa yang mau Anda kerjakan untuk rumusan masalah ini? Di sini yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model MAPOS berbasis daring dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional pada sebagian siswa yang tinggi. Apa itu artinya esteem tinggi dan esteem rendah? Esteem tinggi itu istilahnya dia mempunyai mood yang tinggi atau mempunyai harga diri yang tinggi seperti itu, Bu. Nah, terus bagus mana? Siswa yang punya harga diri tinggi apa yang rendah? Ini Kenapa rumusan masalah nomor 3 dan 4 dibedakan? Iya Bu, jadi biar melihat apakah dengan siswa self esteem yang tinggi itu dengan self esteem yang rendah itu ada perbedaan apa tidak seperti itu Bu? Perbedaan apa? Jadi perbedaan dari siswa itu bisa bisa mengerjakan kemampuan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Iya, yang dibedakan antara siswa esteem tinggi dan rendah begitu? Dengan yang memperoleh pembelajaran model MAPOS, Ibu. Jadi kalau nomor 3 itu maksudnya apa? Apa yang Anda mau kerjakan di situ? Rumusan masalah siapa yang buat sih? Anda bukan? Iya, Ibu. Ya, sekarang Ibu tanya apa yang Anda tulis kok nggak ngerti. Iya, Ibu. Ayo jangan berlama-lama, waktunya Ibu masih banyak pertanyaan. Iya, siap, Bu. Iya, jawab dulu, kan nomor 3 dan 4 itu bedanya apa? Bedanya untuk yang nomor 3 dan 4 itu Bapak tidak berbeda antara sumber pembelajaran. Jadi dari di sini untuk apakah dengan self esteem siswa yang tinggi terdapat perbedaan kemampuan matematis antara siswa yang pembelajaran dengan model MAPOS dan siswa yang... Anda baca bukannya menjawab. Iya, Ibu, Mak.
Ini Anda bisa jawab atau tidak? Ngeblank Bu, mohon maaf. Ini proposal Anda yang buat atau bukan? Saya Ibu, saya yang buat Bu. Nah, kalau buat kenapa nomor 3 dan 4 saja baru di rumusan masalah nggak bisa jawab begini? Maaf Ibu. Oke, kalau sekarang ini lihat nomor rumusan masalah ada 4 kan? Iya Ibu. Ada 4 seperti ini. Ibu loncat aja langsung saja ke hipotesis penelitian. Siap Ibu. Kalau di nanti di proposal yang Ibu sudah koreksi di penelitian yang relevan di kerangka berpikir itu juga masih berantakan. Sekarang ke hipotesis Siap, Ibu. penelitiannya. Siap, Ibu. Mau ajan ini sebentar lagi. Hipotesis penelitian, itu hipotesis statistik. Kenapa, Pak? Kok di bab 1 lagi? Hipotesis penelitian. Pak Makmuri, Bu Utami, Bu Lukita, maaf ajan. Kita stop dulu. Siap Iya Ibu. Bu, di stop dulu. Ya, silakan di stop dulu Bu kita. Ya, makasih. Tolong Ilmi naikkan dikit tulisannya sehingga keempat-empatnya terbaca. Siap Bu, siap Bu.
Oke, silahkan sekarang terangkan ke Ibu. Hipotesis penelitian itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian itu rumusan dari deskripsi konseptual dan kerangka teoritik, Bu. Apa maksudnya? Uh, Kenapa perlu ada hipotesis penelitian? Agar bisa melihat sejauh mana yang terdapat dari di rumusan masalah itu. Maksudnya yang di rumusan masalah kenapa? Jadi kan misalkan jadi apakah ada yang di rumusan masalah jadi di rumusan masalah tadi kan itu kan ada 4 yang berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah. Jadi di hipotesis penelitiannya apakah ada Bapak di situ ada ketikannya nggak di print out-nya? Ada, Pak. Ada, Ibu. Baca coba rumusan masalah yang pertama itu apa? Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang belajar dengan pembelajaran MAPOS berbasis daring dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional? Terus kemudian hipotesisnya seperti itu. Berarti itu apa sih? Kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapat pembelajaran konvensional lebih tinggi dengan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. Jadi apakah dari kemampuan pemecahan masalah matematis yang diberikan model pembelajaran MAPOS itu akan lebih tinggi dengan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. Ya, jadi artinya hipotesis penelitian itu apa? Harapannya, Bu, ya. Harapan. Maksudnya Jawaban apa? Jawaban dari yang tadi rumusan masalah pertama itu, Bu. Jawaban yang udah pasti atau belum? Belum, Bu, kan belum di itu, Bu. Ya, jadi jawaban apa namanya? Bayangan atau gambaran untuk. Oke, jawaban sementara ini sebenarnya. Hipotesis itu jawaban sementaranya atau dugaan sementara dari siapa sebenarnya? Hipotesis penelitian nomor 1 ini dugaan sementara dari siapa? Jawaban sementara. Dari dugaan sementara dari peneliti, Ibu. Oke, dari peneliti. Berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, Ibu. Latar belakang juga. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 2, itu jawaban sementaranya atau tidak? Terdapat interaksi antara model dan siswa baru. Terdapat interaksi antara model berbasis daring. Terdapat interaksi. Kalau terdapat interaksi berarti tidak ada sesuatu. Ini yang buat hipotesis siapa? Saya, Ibu. Kok nggak ngerti juga sendiri? Sekarang hipotesis yang ketiga, rumusan masalahnya dibaca, kemudian baca lagi hipotesis yang ketiga. Yang ketiga itu apakah terdapat perbedaan kemampuan membaca masalah matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran MAPOS berbasis daring dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional pada status siswa yang tinggi. Iya. Oh, ini tidak ada terdapat. Di hipotesis penelitiannya itu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapat pembelajaran MAPOS dan siswa yang mendapat pengajaran konvensional pada siswa dasar. Apa itu hipotesis penelitiannya?
Di rumusan masalahnya pertanyaannya apa? Di sini di rumusan masalah apakah terdapat perbedaan Ibu kemampuan pembacaan Terdapat perbedaan. Jadi jawabannya harusnya apa? Harusnya iya Ibu, harusnya ada perbedaan. Harusnya Ada perbedaan. Seperti yang di mendapat pembelajaran. Mendapat pembelajaran. Kok Anda baru baca sekarang sih? Kayak Anda nggak nulis sendiri, baca sendiri, tulisan sendiri. Ya Bu, mohon maaf emang karena udah. Ya Ibu, maaf Bu. Jadi nomor 3, nomor 4 itu yang tadi mau diperlihatkan justru. Anda membuat rumusan masalah di depan, ditanya rumusannya nggak ngerti. Sekarang ditanya hipotesis penelitian, ini apa jawaban sementaranya seperti ini? Masa jawaban sementara hanya kemampuan pemecahan masalah dan seterusnya. Dan sama sekali nggak ada bunyinya di kerangka berpikir Anda. Di hipotesis di penelitian yang relevan juga tidak, kemudian di kerangka berpikir nggak ada bunyinya sama sekali, tiba-tiba ada hipotesis penelitian seperti ini. Ya, Ibu. Lihat Anda di nomor 3 dan nomor 4 Anda nulis seperti itu. Lanjut ke hipotesis statistik. Ya Ibu, siap Bu. Nah, apa arti hipotesis pertama itu? Siap Ibu. Yang pertama di Hanol itu sendiri, MIO A1 sendiri yaitu rata-rata kemampuan bacaan masalah matematik siswa dengan perlakuan pembelajaran yang fokus berbasis daring, kemudian kurang dari sama dengan rata-rata kemampuan pemasaran masalah matematik siswa dengan perlakuan pembelajaran konvensional. Kemudian untuk satunya yaitu apabila rata-rata pemasaran masalah matematik siswa dengan perlakuan pembelajaran MAPOS lebih tinggi dibanding dengan rata-rata kemampuan pembelajaran masalah matematik siswa dengan perlakuan pembelajaran konvensional. Kemudian untuk yang hipotesis kedua, udah di hipotesis 1 dulu. Yang Ibu tanya sekarang adalah pada hipotesis 1 itu yang mana hipotesis Anda? Kan tadi Anda punya hipotesis penelitian kan? Iya Ibu. Dari H0 dan H1 itu mana yang hipotesis Anda? Dari H0 dan H1. Yang H1 Ibu. Yang H1. Jadi kewajiban Anda kemudian kalau menguji statistik itu harus melakukan apa? Sekarang hipotesisnya statistik. Kalau sudah ada hitungan statistik, maka dari situ yang Anda lakukan adalah apa terhadap H0 dan H1 ini? Oke, Anda bisa tahu bahwa Anda adalah H1 karena pada hipotesis penelitian Anda ada tulisan lebih tinggi kan? Jadi Anda bisa lihat ada tanda lebih dari di situ. Iya. Ya, oke. Sekarang ke hipotesis 3 dan hipotesis 4. Walaupun Anda belum jawab tadi ya. Iya, bahwa apa sekarang hipotesis 3 dan 4. Anda buat tanggung seperti itu. Oke, stop. Nah, ada tanda kurang dari lebih dari ini dari mana tiba-tiba? Padahal di hipotesis penelitian tadi tidak ada. Tidak ada tanda lebih dari atau tidak ada lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tiba-tiba di sini muncul. Iya, Ibu. Maksudnya iya, Bu, itu apa? Berarti maksudnya di rumus yang tadi di hipotesis penelitian itu ada kata-kata yang kurang itu. Ada kata-kata yang kurang. Bisa diperbaiki sekarang? Nah, sekarang yang Ibu mau tanya adalah pada saat hipotesis di sini, hipotesis 4 itu
ya Anda mengartikannya belum bisa ya, tapi sekarang hipotesis 3 dan 4 semuanya ada tanda lebih dari dan kurang dari, sementara di hipotesis penelitian tidak ada. Nah, mungkin mahasiswa di sini banyak yang melihat bagaimana sebenarnya kita penguji itu kadang-kadang mudah melihatnya dari melihat rumusan masalah yang konsisten kepada hipotesis penelitian dan konsisten terhadap hipotesis statistik. Begitu dia tidak konsisten, pasti ada masalah di situ. Dan begitu dikejar, ternyata benar. Untuk rumusan masalahnya aja bermasalah di situ. Oke ya. Kemudian di hipotesisnya tadi dan kemudian khususnya di kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Paparan dari penelitian yang relevan. Nanti ada Ibu berikan di situ. Jadi sekarang Ibu belum bertanya tentang materinya. Sebentar, hanya di situ saja Anda sebenarnya sudah berantakan ya. Nah sekarang satu lagi yang Ibu mau tanya, bagaimana Anda yakin nanti bahwa dengan daring ini semuanya Anda bisa lakukan? MA POS-nya juga bagaimana mengukur estimnya nanti? Jadi di sini kan pertama guru itu kan memberikan LKD ya Bu ya. Jadi bagaimana MA POS-nya dilakukan? MA POS itu dilakukan itu sendiri kan dari awalnya itu kan action itu sendiri, jadi siswa diberikan LKD untuk siswa mengerjakan dari soal tersebut. Kemudian soal tersebut guru mengelompokkan masing-masing siswa, kemudian didiskusikan di mana hasil diskusinya itu masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya. Kemudian hasil diskusi tersebut sejauh mana siswa itu bisa mengerjakan atau tidak, seperti itu Bu. Kemudian untuk bagaimana mengelompokkan siswanya nanti? Untuk kalau misalkan melalui Zoom, berarti siswa diberi, maksudnya tetap dibikin kelompok seperti biasa. Gimana kelompok seperti biasa? Kalau seperti biasa, maksudnya yang kayak tatap muka. Jadi dia misalkan si A, si B sebagai kelompok utama, yang kemudian berikutnya sebagai kelompok 2 dan 3, seperti itu. Iya, terus bagaimana mereka berdiskusi? Ramai sekali dong. Ini saja tadi Bu Endang saya suruh diam untuk kita ngobrol berdua. Iya. Terus kalau mereka ngobrol berempat gimana caranya? Mungkin dia pasti mendiskusikan bisa membuat sendiri, enggak mungkin juga. Belum terfikirkan kok oleh Anda. Udah mau coba dari kalau misalkan maksudnya ini Bu, kalau misalkan dibikin kelompok kemudian masing-masing siswa kemudian bikin kelompok didiskusikan sendiri ya, bagaimana Bapak tahu bahwa mereka berkelompok dan berdiskusi seperti kalau sedang di kelas? Bapak kan sedang meneliti bahwa penelitian Bapak itu harus berjalan dengan benar. Iya. Bapak tahu tidak di pertemuan sekarang bahwa ada kelompok lain di kelompok yang lain sedang berdiskusi juga? Bapak tadi pindah nggak dari ruang depan ke ruang sini? Iya Ibu. Apa itu namanya kalau di dalam Zoom? Apa ya? Dibikin apa tadi Pak Alpukat? Ya, Bapak saja belum terbayang apa yang mau dikerjakan pada saat pekerjaan Bapak. Terus bagaimana kalau memang dia sudah berkelompok gitu? Bagaimana membagi anak-anak yang tadi dengan estim tinggi dan rendah? Itu gimana lagi membaginya itu? Estim tinggi dan rendah. Jadi self esteem itu dia saya memberikan sebuah pernyataan di situ, kemudian kalau misalkan sudah ketahuan maka di situ akan menjadi dikelompokkan, seperti itu Bu. Maksudnya ketahuan tuh sudah dikelompokin? Menjawabnya nggak jelas banget. Maaf Ibu, jadi Anda kayak nggak yakin asal jawab saja. Maksudnya memberikan kayak seperti apa sih bahasanya di sini, saya memberikan seperti ini Bu. Jadi akan ketahuan apakah siswa tersebut mempunyai self esteem yang tinggi atau tidak.
Terus kalau punya self esteem tinggi dan rendah dan tinggi atau rendah seperti itu, dia boleh dalam satu kelompok atau tidak? Tadi katanya siswanya berkelompok. Boleh Bu, biar yang untuk self esteem yang rendah itu dia akan mempunyai apakah ada pengaruh dari self esteem yang tinggi tersebut? Loh, pengaruhnya dari self esteem tinggi ke rendah maksudnya? Enggak, maksudnya dengan adanya siswa dia semangat mengerjakan, mungkin di situ akan yang namanya self esteem sendiri itu kan dia penghargaan ya dari baik dari teman ataupun yang lainnya, dengan adanya seperti itu maka dia akan menjadi kayak interaksinya lebih itu Bu, interaksinya akan ada interaksi. Nggak jelas. Kan interaksi itu MA-pos dengan esteemnya, bukan antara esteem tinggi dan esteem rendah kan? Iya Ibu. Nah sekarang kenapa jadinya boleh boleh dalam satu kelompok tidak? Dalam satu kelompok untuk berdiskusi atau tidak? Jadi lebih tinggi. Catat, itu belum kejawab juga. Jadi di H0, H1, di sekarang ada esteem tinggi, esteem rendah, boleh dalam kelompok atau tidak, itu juga semuanya tidak terjawab. Dan satu lagi, pada saat bagian pengumpulan data, Anda salah fatal jika Anda pakai purposive sampling. Penelitian Anda adalah kuantitatif, maka Anda tidak boleh pakai purposive sampling. Begitu Anda purposive sampling, Anda tidak bisa menggeneralisasi lagi. Maka di bagian pengumpulan data itu juga Anda salah menggunakan sampling-sampling yang Anda gunakan pada saat Anda menentukan kelas yang dipakai, kelas 10 kalau tidak salah. Iya. Ya, kelas 10. Nah, kenapa mendadak kelas 10 yang dipakai? Sampling apa yang dipakai untuk sampai ke kelas 10? Anda hanya pakai random sampling. Kok begitu mudahnya pakai random sampling? Kalau Anda ada kelas 10 itu berarti SMA kelas 1 kan ya, 10, 11, 12. Iya Ibu. Kalau Anda mengambil kelas 10 itu berarti Anda menghilangkan kelas 11, 12 kan? Iya Ibu. Apakah kelas 10, 11, 12 itu dianggap sama? Apakah sekedar angka 10, 11, 12? Tidak Ibu. Tidak, dia punya apa? Tingkatan yang beda kan? Kemampuan belajarnya anak kelas 10, 11, 12. Iya. Maka bagaimana cara mensampling seperti itu? Bukan sekedar angka 10, 11, 12 diacak sehingga random sampling begitu saja. Iya. Oke, perbaiki di bagian samplingnya juga. Nanti Ibu kembalikan proposal Anda dengan perbaikan yang amat sangat banyak dengan beberapa dengan juga typo-typonya. Tapi kalau isinya itu benar-benar dari sisi statistiknya berantakan. Kalau dari sisi alur benang merah, rumusan masalah, hipotesis penelitian, sebelum hipotesis ada kerangka berpikir dan sebagainya, itu juga masih belum, alurnya belum benar di situ. Oke. Maaf kalau Ibu nyatakan memang sangat tidak menjawab apa yang saya tanya ya. Iya Ibu, nggak apa-apa. Iya, Oke. siap. Ya, terima kasih Bu kita. Mungkin sudah dari saya. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik, terima kasih Bu Pinta. Yang berikutnya silakan Bu sampai Pak Tian. Ya. Baik, terima kasih Bu Lokita atas kesempatan yang diberikan. Pak Ilmi ya. Iya Pak. Manggilnya Pak Ilmi ya. Ini saya lihat dari judulnya terlebih dahulu Pak Ilmi. Siap. Ya, kesesuaian judul dengan apa yang ada di dalam proposalnya. Ini pengaruh model pembelajaran MAPOS berbasis daring terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-esteem siswa SMK Jakarta Timur wilayah 2. Iya Pak. Jadi kalau saya lihat di sini atau menurut Pak Ilmi ya, dari judul ini variabel bebasnya apa di sini?
bebas ya, Pak. Untuk variabel bebasnya yaitu model pembelajaran APOS-nya, Pak. APOS. Kemudian variabel terikatnya, Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. kalau self esteem dia sebagai apa? Sebagai variabel kontrol atau moderator. Oke, kalau misalkan ya menurut Pak Ilmi seperti itu, apakah judul yang disusun oleh Pak Ilmi ini cocok? Jadi kalau saya lihat pengaruh model pembelajaran terhadap masalah matematis dan self esteem. Jadi seolah-olah ya, yang menjadi variabel terikatnya adalah pemecahan masalah matematis dan juga self esteem. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Ilmi? Jadi untuk merepresentasikan bahwa self esteem ini sebagai variabel kontrol gimana merangkai katanya? Self esteem. Jadi untuk merangkainya maksudnya berarti kenapa self esteem itu sebagai variabel kontrol itu ya, Pak ya? Bukan mengapa, tapi kan tadi Pak Ilmi sudah menegaskan bahwa self esteem itu sebagai variabel kontrol ya. Iya. Tapi ya, saya baca di judulnya self esteem itu bukan sebagai variabel kontrol tapi sebagai variabel terikat ya, selain pemecahan masalah gitu. Karena di sini pemecahan masalah dan ya karena ada dan ya, Pak. Jadi ya. Jadi yang sebagai terikatnya itu pemecahan masalah dan self esteem itu, Pak. Ya, jadi dua-duanya kalau dari judul itu termasuk ya variabel terikat. Terikat. Nah, gimana supaya self esteem ini ya dijadikan sebagai dirangkai dalam kata-kata yang dalam judul ini sebagai variabel kontrol. Dan-nya diganti dengan ya nanti coba ikuti yang kedua ya, apa yang Bu Junior nanti bagaimana kata-kata yang dirangkai oleh Bu Junior nih untuk siap Pak. menjadikan self esteem ini sebagai variabel kontrol ya. Oke, kemudian itu dari judul ya, Pak Ilmi harus diperbaiki. Ya, kemudian di beberapa bagian di proposal itu Pak Ilmi masih menggunakan apa ya sumber sekunder ya, misalkan di halaman ke-7 gitu ya. Jadi menurut Siswono dalam Ana Ari halaman ke-7 itu ya, menurut Siswono dalam Ana Ari Wahyusuci dan Abdul Haris Rosidi ini juga Pak Ilmi tidak menggunakan reference manager ya, tidak menggunakan Mendeley ya, jadi masih manual sepertinya. Iya benar Pak. Nah ini lebih baik ya ambil sumber primer langsung ke karya ilmiahnya yang Ana Ari Wahyusuci ya. Jadi gitu. Iya Pak, siapa? Saya kira bisa mendapatkannya karena ini masih lokal ya. Jadi sumber-sumber sekunder itu diminimalisir ya. Ya, kemudian di bagian pendahuluan juga ini antara paragraf ini masih agak kurang nyambung ya. Jadi masih ada gap ya atau koherensi antar paragraf itu tidak bagus gitu, masih kasar ya. Jadi perlu dirangkai lagi kalimatnya. Iya Pak, siapa? Kemudian di bab kedua indikator ya. Coba indikator self esteem itu apa nih? Pak Ilmi, indikatornya apa saja nih?
Jadi self esteem itu apa, Pak Il? Bisa dijelaskan? Self-esteem itu harga diri, Pak. Berdasarkan apa yang dipahami Pak Il? Gimana? Harga diri, Pak. Harga diri. Maksudnya seperti apa harga diri? Jadi harga diri di mana maksudnya perlakuan diri sendiri terhadap orang lain gitu, Pak. Loh, harga diri bukannya terhadap diri sendiri? Kok jadi terhadap orang lain? Maksudnya dirinya sendiri itu terhadap interaksinya dari orang lain gitu, Pak. Kalau misalkan orang lain tersebut istilahnya tidak baik, maka kemungkinan maksudnya jadi di sini maksudnya penilaian dirinya sendiri baik itu buruk atau positif yang dipengaruhi oleh hasil interaksinya seperti itu. Oh, hasil interaksi dengan orang lain gitu ya, lingkungannya. Iya. Oke, kira-kira indikatornya apa aja nih yang ada dalam self esteem ini ya? Indikatornya apa saja? Atau dimensi ya istilahnya, atau faktor-faktor yang ada dalam self esteem ini apa saja? Faktor-faktornya yang bisa faktor, dimensi, indikator ya, istilah lainnya. Iya, apa? Itu seperti kayak itu ya. Yang seperti ini ya, Pak ya. Ya, coba ditunjukkan. Ini Pak, udah tampil belum Pak? Itu yang ditampilkan bab 2 ya. Disebutkan aja apa. Jadi tapi apa? Di sini saya belum dikelompokkan seperti itu Pak. Di bab 2-nya? Di bab 2. Coba. Ada tidak? Seingat saya untuk bab 2 hanya bab 2 teori-teori sih Pak, untuk pengelompokan self esteem yang tinggi dan rendah. Nah, itu. Jadi indikator ya self esteem itu belum dibahas di bab 2 ya. Ini kan banyak pakar yang bicara tentang self esteem. Nanti iya Pak. Pak Ilmi harus mencari literatur ya terkait dengan self esteem. Ini banyak, kemudian nanti Pak Ilmi ya menentukan ya indikator yang mana yang akan, indikator dari pakar yang mana yang akan digunakan ya dalam penelitian Pak Ilmi gitu. Nanti perlu dijelaskan ya. Kemudian alasan mengapa Pak Ilmi menggunakan indikator tersebut juga perlu diungkapkan ya. Nanti mengukur self esteem-nya bagaimana? Saya memberikan itu tadi Pak, kayak sebuah pernyataan gitu Pak. Kuesioner ya. Kuesioner ya Pak. Itu kuesionernya dari mana itu? Ini mengambil dari mana? Saya baca jurnal yang S1 dari UNES Pak. Ya, sebelum ke kuesioner ya, itu harus ditetapkan dulu indikatornya. Jadi kuesioner itu turunan dari indikator ya. Iya Pak. Jadi jangan sampai terbalik ya. Seperti itu. Jadi perlu dilengkapi terkait dengan indikator self esteem. Kemudian MAPOS ya, MAPOS. Pindah ke MAPOS. MAPOS ini apakah sudah dipraktikkan ya dalam pembelajaran daring? Jadi apakah ada penelitian yang sebelumnya ya yang menggunakan APOS dalam pembelajaran daring? Penelitian sebelumnya itu dia pakainya mode
belajar di rumah ya, kalau nggak salah kayak itu Pak, kayak aplikasi gitu Pak. Jadi melalui daringnya seperti itu. Maksudnya bagaimana? Seperti Belajar itu. dari rumah kan bagaimana maksudnya? Jadi aplikasi apa namanya? Jadi di situ, maaf Pak, seperti ini Pak, pembelajaran daring melalui portal rumah belajar Pak. Portal rumah belajar. Iya, Pustekom Kemendikbud. Di situ menggunakan M-Apos. Iya, penelitiannya siapa ini? Rizka. Ada Pak, tapi untuk ininya iya ada Pak, penelitiannya sebelumnya. Cuman saya baru nemu sumber yang untuk model M-Apos satu gitu Pak. Oke. Iya. Kira-kira penyesuaian apa yang akan dilakukan oleh Pak Ilmi ya? Kan M-Apos dalam penelitian sebelumnya itu kebanyakan dalam tatap muka ya. Iya. Sekarang dalam pembelajaran daring kira-kira apa penyesuaian yang akan dilakukan? Kan beda kan ya Iya, situasinya. Kira-kira apa penyesuaiannya? Penyesuaiannya pembelajarannya itu Pak, apa yang melalui yang tadinya tatap muka menjadi tatap mukanya tatap muka maya seperti itu Pak. Enggak kan, M-Apos dia memiliki sintak ya. Ada nggak sintaknya M-Apos sintaknya? Tahapan-tahapannya. Ada Pak. Nah, itu kan tahapan yang ada kan biasanya tatap muka. Sekarang bagaimana kalau tatap maya? Penyesuaiannya ini apa? Saya mencoba membuat sintaksnya untuk berbasis daring. Jadi yang pertama guru itu memberikan soal melalui Google Classroom, siswa diberitahukan melalui WA sehingga siswa untuk mengerjakannya terlebih dahulu seperti itu Pak. Kemudian di sini ini tahapan untuk tahapan aktivitasnya untuk kegiatan guru dan kegiatan siswa. Jadi untuk tahapan awal itu berbantuan Classroom atau mungkin Edmodo, kemudian dan WA. Yang selanjutnya guru untuk mengeceknya, untuk memberikan pertanyaan untuk mengecek kemampuan masalah melalui Zoom Meeting seperti itu Pak. Aposnya singkatannya apa Pak? Ini? Apa Pak? Apos itu aksi, planning, objek, dan skema. Itu gimana menjelaskan Apos secara real gimana? Secara real contohnya berarti, gimana? Actionnya gimana? Prosesnya? Awalnya itu guru memberikan LKD, berarti di situ aksi dari guru, guru memberikan LKD, kemudian siswa itu mengerjakan. Di situ ada prosesnya juga, kemudian prosesnya berlangsung di situ siswa mengerjakan, isi proses objeknya berarti siswa itu sendiri yang kemudian dikelompokkan oleh si guru tersebut. Kemudian skemanya itu dari hasil siswa dari yang tadi siswa di pengerjaan yang didiskusikan, apakah siswa tersebut bisa memahami atau tidak seperti itu Pak. Begitu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih atau sangat kurang? Kenapa? Ya, Apos itu kan dalam mental ya, diagram konstruksi mental. Jadi yang ada dalam benak siswa Apos itu. Iya Pak. Jadi tadi pemahaman Pak Ilmi ya, Apos itu bukan seperti itu ya. Apos itu terjadi dalam mental siswa, aksi yang dilakukan siswa, proses kemudian objek itu ada dalam benak siswa. Pembelajaran yang memfokuskan pada konstruksi mental siswa gitu ya. Perlu diperbaiki ya, pemahamannya. Nanti pemahaman yang kurang tepat tentang apa nanti di aplikasi juga kurang tepat ya, ketika mengajar nanti kurang tepat juga. Siap. Oke. Satu lagi ya, ini terkait dengan metode aja ya nih. Iya Pak. Ini Bapak baca waktu penelitiannya di semester genap sudah berlalu, apa sudah dilakukan? Semester genap ini berjalan Pak, sedang berjalan Pak. Loh, bukannya sudah selesai ya?
Sekolah ya? Untuk di sini masih banyak sekolah-sekolah yang belum melaksanakan PAT juga Pak untuk kelas untuk yang untuk semester genapnya. Oh, gitu ya. Masih ada yang belum selesai ya? Masih banyak Pak. Iya Pak. Penilaian akhirnya kapan nih? Penilaian akhir sesuai dengan kalender pendidikan itu tanggal 15 apa 16 seperti itu Pak. Itu pun saya sudah 15-16 apa? Juni. Memungkinkan tidak? Ya. Saya berharap memungkinkan Pak biar Belum validasi instrumen ya. iya Pak. Itu Anda harus bekerja sama dengan jin ya. Aduh. Ya, kemudian sampel penelitian ini 2 sekolah ya. Iya Pak, rencana di 2 sekolah Pak. Ini kelas eksperimennya di mana? Kalau dari di sini rencana dua-duanya dibuat kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti itu Pak. Ya, jadi satu sekolah ada satu sekolah itu ada kelas eksperimen, ada kelas Iya. kontrol ya. Iya Pak. Jangan satu sekolah dua-duanya kelas eksperimen. Iya, Pak. Nah. Oke. Nah, ya udah cukup itu aja ya dari Bapak. Jadi Terima tolong kasih banyak, diperbaiki Pak. tadi ya. Siap Pak, siap. Terus ya mau tidak mau kalau penelitian ya mungkin akan dilakukan semester depan ya. Tapi memungkinkan tidak ya. Karena ini juga terakhir ya buat Pak Ilmi ya. Semester Iya, terakhir bukan. Nah, itu tantangan ya. Silahkan. Siap. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Lokita. Saya kembalikan ke Bu Lokita. Baik, terima kasih Pak Tian. Saudara Mahalul, Iya Ibu. mungkin saya setuju dengan Pak Tian tadi ya. Iya Ibu. MAPOS itu kan Anda melakukan secara daring, gitu ya. Nah, itu mungkin harus benar-benar diperhatikan betul versi daringnya itu seperti apa. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah ada yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan app MAPOS versi daring? Ya, kalau memang sudah ada, yang mau Anda lakukan itu bedanya di mana? Gitu. Iya. Tadi Bu Pinta tanya, keterbaruannya ada di mana tuh penelitian Anda? Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau lihat keterbaruan di MAPOS, tadi kan Anda mengatakan bahwa MAPOS itu selama ini dilakukan secara luring. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, apakah sudah ada yang melakukan secara daring? Kalau memang sudah ada, yang mau Anda lakukan nanti bedanya ada di mana? Gitu. Jadi itu yang disebut keterbaruannya. Mungkin Anda menambahkan sesuatu di tahapan penelitian Anda, mungkin Anda menambahkan hal tertentu yang dirasa masih kurang di penelitian si orang itu. Jadi memang harus ada referensinya. Iya Ibu. Nah, siapa yang sudah melakukan MAPOS itu dengan versi daring? Iya Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi deh. MAPOS ini apa? Tahapannya seperti apa? Bisa cerita dulu nggak MAPOS tahapannya seperti apa? Tahap-tahapannya ya Ibu ya. Ya. Di sini saya mencoba membuat untuk tahapan-tahapan MAPOS sendiri. Seperti ini Bu. Jadi tahapan yang pertama yaitu aktivitas. Guru memberikan LKT kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan, guru mengecek apakah siswa tersebut mengerjakan tugas sebelumnya, kemudian siswa menunjukkan hasil dari LKT tersebut, kemudian siswa menanggapi pertanyaan terkait pembacaan masalah matematis, kemudian setelah aktivitas yaitu fase diskusi kelas, guru membagi kelompok kepada beberapa siswa, membagi kelompok, kemudian guru memberikan LKT, memberikan lembar kerja untuk didiskusikan, kemudian hasil diskusi tersebut
dipresentasikan atau ya benar dipresentasikan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Iya, Presentasinya di masing-masing kelompok. Bukan maksudnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Terus proses diskusinya seperti apa? Mau dibuat seperti apa kalau versi daring nanti? Apakah Anda membuat breakout room atau Anda membuat apa nih? Iya, Bu. Kemarin sih arahan dari dosen pembimbing seperti itu, Bu. Jadi dibuat harus seperti itu, membuat dikelompokkan biar terpantau semua. Jadi masing-masing kelompok itu biar tidak tercampur seperti pembelajaran dari seperti biasa, seperti itu. Jadi bukan satu Zoom sendiri. Buka satu Zoom aja? Bukan, iya Bu. Maksudnya pada saat kelompok itu diskusinya gimana? Apa dibentuk di ruang Zoom tersendiri atau mau pakai breakout room atau menggunakan aplikasi yang lain gitu? Gimana itu? Kalau misalkan buat Zoom sendiri, otomatis kita misalkan guru tidak bisa memantau secara keseluruhan itu ya. Jadi harus itu Bu, harus pakai breakout Bu. Nggak bisa memantau secara langsung. Iya Ibu. Cuman kan Anda bisa record kan? Iya. Iya. Iya Ibu. Anda bisa melakukan record, walaupun itu dibagi beberapa ruang meeting, cuman Anda bisa record, ya. Anda bisa record dari masing-masing ruang meeting. Dari situ nanti yang bisa memang sih tidak dalam proses pembelajaran itu langsung dapat seperti pembelajaran biasa ya. Artinya seperti luring. Ada yang bertanya langsung Anda bisa menanggapi gitu kan, nggak bisa. Iya Ibu. Nah mungkin saran saya gini, pada saat mereka melakukan diskusi ada panduannya gitu. Panduannya itu bisa berbentuk LKPS atau apa gitu ya, atau beberapa pertanyaan yang mereka harus jawab di dalam proses diskusi itu. Iya Bu. Siap. Minimal ada panduannya lah, panduan untuk proses diskusinya seperti apa. Ya, siap Ibu. Gitu ya. Siap. Kemudian setelah itu kan mereka balik lagi ke ruang meeting utama nih kalau mau pakai breakout room. Iya Ibu. Setelah itu baru melakukan presentasi hasil diskusi. Hasil diskusinya. Ya. Nah, cuman gini, mungkin Anda harus hati-hati di dalam pembagian waktu, berapa waktu yang diperlukan untuk diskusi, berapa, kemudian balik lagi ke breakout room-nya, kan gitu. Kemudian diskusi lagi, gitu. Kemudian presentasi. Nah, apakah presentasi itu semua ataukah perwakilan? Itu juga nanti di dalam namanya apa, sintaksnya itu udah jelas. Sintak kamu seperti apa, tahapan proses pembelajaran MAPOS-nya seperti apa. Iya, siap. Ya. Nah, setelah diskusi kemudian presentasi, apa yang dilakukan? Setelah itu tahapannya apa? Guru memberikan itu Bu, setelah kegiatan diskusi selesai, guru memberikan beberapa soal itu, memberikan soal latihan. Soal latihan. Iya. Nah, soal latihannya menyelesaikannya seperti apa? Terus mengirimkannya seperti apa? Atau tidak perlu dikirimkan? Dikirimkan Ibu. Nah, dikirimkannya kapan? Apakah hari itu juga? Jam itu juga, jam pembelajaran selesai langsung sudah dikirim? Iya Ibu, siap. Nah,
Langsung dikirimnya pakai platform apa? Ya, saya Google Classroom, Ibu. Anda step nggak di dalam proposal Anda? Anda menggunakan Google Classroom? Untuk tadi di situ ada ini mana? Coba sih tunjukkan. Ini di ini yang ini, Bu. Tempat saya tuh Anda Anda masih presentasi yang pengantar identitas, kayaknya ini apa? Instrumen itu. Coba tahapannya itu punya nggak? Ditampilkan ini, coba. Ini, Bu, tahapannya, Ibu. Cuma saya tidak untuk pengumpulannya pun saya tidak istilahnya dijelaskan di situ, Bu. Kalau dijelaskan itu di dalam tahapan. Oke, siap, Ibu, siap. Oke. Sekarang ini terkait instrumen. Tadi udah ditanya ya sama Pak Ian ya. Iya, Ibu. Instrumen apa saja yang Anda harus siapkan? Instrumen apa saja yang harus Anda siapkan? Di sini yang pertama itu instrumentasi kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian uji prasyarat analisis, kemudian pengujian hipotesis, Ibu. Apa? Kurang kencang. Apa coba? Yang pertama yaitu instrumentasi kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian yang kedua uji prasyarat analisis. Yang ketiga pengujian hipotesis, Ibu. Instrumen. Saya tanya instrumen, bukan analisis datanya. Instrumennya. Instrumen yang harus Anda siapkan tadi. Maksudnya seperti kayak RPP gitu, Bu. Itu alat ukur kan, tadi yang pertama itu tes gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua kan Anda mau pakai self esteem tuh. Iya, Ibu. Berarti harus ada kuesioner. Iya, kuesioner. Ya, kuesioner self esteem. Terus apa lagi? Nah, pertanyaan saya, sudah disiapkan belum ini instrumennya? Instrumennya udah siap belum? Yang seperti yang tadi itu, Ibu, yang buat alat ukurnya itu, Bu. Iya, udah siap belum instrumennya? Untuk kuesionernya udah, Pak. Udah, Bu. Udah divalidasi belum? Belum, Ibu, cuma saya sengaja buat, udah buat, Bu. RPP semuanya udah dibuat, Ibu. Belum divalidasi, belum di. Itu proses. Anda harus mulai berhitung ya, pakai timeline ya, bikin timeline. Siap, kalau Bu memang mau lulus, gitu ya. Iya, Bu, pasti, Bu, pasti. Bikin timeline. Iya, Ibu. Berapa lama validasi, kemudian berapa lama untuk ini, untuk apa? Untuk penelitian. Berapa lama Anda harus menganalisis data Anda, berapa lama Anda nulis, gitu ya. Iya, Ibu. Siap, Ibu. Ya mungkin saran saya cukup itu. Jadi karena waktu Anda sangat mepet, iya, ya, Anda harus lulus di semester ini, iya, bikin Ibu timeline yang jelas dan harus disiplin.
Kalau nggak Siap. disiplin, saya rasa impossible untuk bisa selesai. Siap, Ya, Ibu. Siap. Iya, siap, Ibu. Pasti. baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Silakan ditutup, Malu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing. Maaf, dari ya, pembimbing dulu katanya. Oh ya, Ibu silakan. Nah, Ya, Bu. silakan Bu Eti atau Pak Makmuri. Oke, makasih Bu Lukita. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Pak, alhamdulillah dengar Pak. Jadi kalau saya simak tadi hasil masukan pertanyaan dari para penguji, Iya. banyak hal yang perlu Anda pelajari lagi Iya. dan diperbaiki itu ya proposal. Siap, Pak. Siap, siap. Yang pertama terkait dengan kebaruan ya, Iya. novelty dari penelitian Anda. Iya. Jadi Anda kan sudah menganalisis Iya. penelitian-penelitian yang serupa, yang mirip dengan hasil Anda. Iya. Ada berapa penelitian yang serupa dengan yang Anda lakukan? Coba nggak usah dilihat, jawab aja kira-kira. Untuk yang penelitian yang berbasis daring itu 1, kemudian yang serupa untuk yang penelitian yang secara tatap muka sebelum pandemi kurang lebih itu ada 5, 6, 7 Pak, sekitar situ Pak. 5. Yang daring itu menggunakan kesamaannya apa dengan Anda? Untuk yang daring itu dia menggunakan platform rumah belajar Pak. Enggak. Variabelnya apa aja yang daring yang Anda bahas tuh? Yang di daring apa ya? Nah, Anda seperti itu ya, nggak hafal, nggak ingat dengan apa yang ya orang yang mau bertanya ya ragu apakah itu benar-benar tulisan Anda atau bukan ya. Iya. Anda mestinya ini contoh juga buat yang lain ya. Kalau mau maju seminar proposal itu ya dibaca lagi tulisannya ya, jangan sampai nggak bisa menjawab. Jawablah sesuai dengan yang Anda tulis. Iya, nggak salah nggak apa-apa. Nanti kan itu dapat masukan. Iya. Tapi kalau Anda nggak menjawab itu jadi ragu. Ya, yang lain penguji jadi ragu apakah itu benar tulisan Anda atau bukan. Masa ditanya tulisannya nggak bisa jawab. Iya. Ya. Jadi ini karena ada yang lain, saya kasih ingat tuh, yang lain juga harus demikian ya. Iya. Nanti kalau maju itu dibaca lagi, jangan sampai nggak bisa jawab. Jawablah sesuai yang ada di proposal yang Anda tulis. Iya. Ya. Perkara salah atau benar itu urusan lain. Nanti kalau salah akan dapat masukan, ya. Kalau benar akan dapat penguatan, ya. Jadi mohon itu ya. Kemudian Anda juga harus catat, ini ada rekamannya ya. Nanti rekamannya minta apa saja pertanyaan yang belum clear dari para penguji nanti Anda harus clearkan. Iya Pak, siap. Ya. Iya. Oke, itu dari saya. Terima kasih Bu Lukita. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Makmuri. Dari Bu Eti, silakan Bu Eti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, tadi Mas banyak sekali masukan ya dari Pak Pinta, dari Pak Tian, dan dari Bu Lukita. Dan itu memang pertanyaan-pertanyaan yang harus kita perbaiki sebagaimana dari awal sudah tahu segala konsekuensinya gitu ya. Jadi nanti untuk ini ya, untuk bisa segera diskusi ya, bisa segera diskusi apa saja yang harus kita perbaiki mengenai teknik sampling, kemudian hipotesis, dari rumusan masalah, hipotesis penelitian, hipotesis statistik itu memang harus sinkron. Dan tadi itu memang mungkin harusnya ya bisa menjelaskan itu, dan
banyak yang harus diperbaiki intinya di situ ya. Iya, benar, iya, Bu. Dari semuanya lah hampir mayor gitu. Jadi nanti tetap semangat untuk Mas Malahul Ilmi, apapun yang terjadi ya harus semangat, ini harus diselesaikan Iya, gitu Ibu, ya. harus, Bu. Betul kata guru kita tadi, timelinenya harus jelas mulai sekarang sampai dengan penelitiannya kapan, dan itu betul-betul harus di-planning dengan jelas. Saya kira cukup itu ya, nanti kita diskusikan untuk Ya, Ibu, terima kasih banyak. yang sudah dikasih masukan. Oke. Iya, Terima Ibu. kasih guru kita. Terima kasih Bu Eti. Silakan ditutup Saudara Mahalul. Terima kasih Bapak Ibu dosen, penguji, pembimbing atas masukannya, atas arahannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya yang ujian siapa? Saya Ibu, Jam 1 ya? 12.30 jadwal Bu. Sekarang ya berarti. Ini aja kita tunda aja karena tadi terlambat tadi dan pertanyaannya pandang karena banyak yang belum sholat. Saya juga belum sholat ya, belum makan, belum sholat. Jadi nanti jam 1.30 lah ya kita mulai ya. Bapak Ibu gimana, setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Jadi 13.30 ya kita mulai karena harus sholat dan makan siang dulu. Iya Pak. Ya. Oke, saya tutup dulu. Makasih, saya izin live. Nanti kita masuk lagi.